Halo, namaku Fitriana Dewi. Aku mahasiswi akuntansi semester 6 di Universitas Terbuka, Pokja Cempaka. Alasan aku kuliah di Universitas Terbuka adalah aku mencari universitas negeri yang terdekat dari rumah. Karena aku dulu pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Semarang. Tapi karena aku nggak terbiasa hidup mandiri, aku jadi nggak nyaman kuliah di sana. Akhirnya aku pulang dan lanjut kuliah di Universitas Terbuka. Di sini tuh kuliahnya fleksibel, jadi bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja. Selain itu, tutornya juga berpengalaman, pengurus pokjarnya ramah-ramah, dan aku ketemu teman-teman yang super baik dan seru banget. And this is me. Aku bangga menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini aku mau ngerjain tugas, tapi aku mau nongkrong sama sepupu-sepupu aku dulu. Aku mau ngerjain tugas laboratorium auditing tentang siklus pada pemeriksaan beban dibayar di muka. Sebelumnya aku mau bikin materinya dulu biar nanti pas aku ngejelasin jadi gampang. Selesai bikin materi, aku lanjut ke pembahasan. Kali ini aku mau ngejelasin tentang beban dibayar di muka. Definisi dari beban dibayar di muka itu sendiri adalah biaya-biaya maupun beban-beban yang telah dibayarkan pada suatu periode akuntansi. Namun sebenarnya sebagian dari biaya atau beban tersebut bukan biaya atau beban pada periode tersebut, melainkan biaya atau beban yang harus dibayarkan pada periode akuntansi selanjutnya. Contoh dari biaya dibayar di muka adalah biaya asuransi, biaya sewa gudang atau sewa apapun, beban iklan, dan sebagainya. Masuk ke contoh soal transaksi biaya dibayar di muka. Pada bulan Juni 2014, Salon Beauty membayar premi asuransi dengan tunai untuk 12 bulan atau 1 tahun senilai 12 juta rupiah. Berdasarkan contoh soal transaksi di atas, berikut ini akan dilakukan penyusunan jurnal umum dan penyusunan jurnal penyesuaian dengan pendekatan neraca dan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama, jurnal umum yang dibuat oleh Salon Beauty pada saat transaksi yaitu bulan Juni 2014 dengan pendekatan neraca. Dicatat sebagai harta yaitu asuransi dibayar di muka atau piutang asuransi. Dengan mendebit asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta dan kas sebesar 12 juta di bagian kredit. Selanjutnya, jurnal umum yang dibuat oleh Salon Beauty pada saat transaksi yaitu bulan Juni 2014 dengan pendekatan laba rugi. Dicatat sebagai beban yaitu beban asuransi sebesar 12 juta di bagian debit dan kas sebesar 12 juta di bagian kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka dengan pendekatan neraca. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode pada Salon Beauty setiap tanggal 31 Desember. Jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka yang disusun pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 bulan 12 2014, beban asuransi sebesar 7 juta di bagian debit dan asuransi dibayar di muka sebesar 7 juta di bagian kredit. Analisis dan perhitungannya adalah
Asuransi dibayar di muka salon beauty dari bulan Juni sampai bulan Desember 2014 telah berkurang 7 juta karena jasa asuransi telah dinikmati oleh salon beauty dalam tahun 2014 adalah 7 bulan, dihitung dari bulan Juni sampai bulan Desember. Perhitungannya 7 per 12 kali 12 juta, hasilnya adalah 7 juta. Dalam jurnal terlihat beban asuransi ditempatkan di debit karena asuransi dibayar di muka yang telah dinikmati harus diakui sebagai akun beban asuransi, sehingga bertambah saldo akun beban asuransi. Sesuai prosedur aturan debit dan kredit, jika beban bertambah maka harus didebit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode. Akhir periode pada salon beauty adalah setiap 31 Desember. Jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka yang disusun pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Pada 31 bulan 12 2014, akun asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta ditempatkan di bagian debit, sedangkan beban asuransi sebesar 5 juta di bagian kredit. Analisis dan perhitungannya, beban asuransi salon beauty dari bulan Juni sampai bulan Desember 2014 yang harus diakui adalah sebesar 7 juta. Sementara dalam jurnal umum telah dicatat 12 juta. Sehingga, agar dalam penyusunan laporan laba rugi dapat dilaporkan bahwa beban asuransi 7 juta, harus dilakukan penyesuaian dengan cara mengkredit beban asuransi sebesar 5 juta dalam jurnal penyesuaian. Dengan disusunnya jurnal penyesuaian, maka beban asuransi akan menunjukkan saldo sebesar 7 juta dari saldo debit dalam jurnal umum 12 juta dikurangi saldo kredit 5 juta dalam jurnal penyesuaian. Demikianlah pembahasan contoh kasus jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka. Thank you for watching.